Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Aliran Ilmu Gaib yang Berkembang di Indonesia. Dikutip dari berbagai sumber, kejawen adalah agama yang menyelaraskan pemurnian diri dengan kedekatan alam sebagai kunci hubungan yang suci. Dalam kejawen sebagai religion atau agama yang suci, sudah banyak terpengaruh dengan agama Timur Tengah yang masuk ke Indonesia, maka agama kejawen perlu dihidupkan kembali sebagai pemurnian jati diri Indonesia yang mengacu pada wawasan Nusantara, wawasan Gajah Mada yang menyatukan sebagian Asia Tenggara. Agama kejawen pada awalnya tidak ada aliran Islam kejawen, namun dalam perjalanan karena tidak ada panduan tertulis atau karena belum mengenal budaya menulis di Nusantara, maka banyak sekali penyimpangan. Ilmu gaib. Sebelum membahas ilmu gaib aliran Islam kejawen, kita akan memperjelas dulu pengertian ilmu gaib yang kita pakai sebagai istilah di sini. Ilmu gaib adalah kemampuan melakukan sesuatu yang tidak wajar melebihi kemampuan manusia biasa. Sering juga disebut sebagai ilmu metafisika, ilmu supranatural atau ilmu kebatinan, karena menyangkut hal-hal yang tidak nampak oleh mata. Beberapa kalangan menganggap ilmu gaib sebagai hal yang sakral, keramat, dan terlalu memuliakan orang yang memilikinya, bahkan menganggap wali atau orang suci. Perlu saya terangkan bahwa keajaiban atau karomah yang ada pada wali atau orang suci kekasih Tuhan tidak sama dengan ilmu gaib yang kita pelajari. Wali tidak pernah mengharap mempunyai keajaiban tersebut. Karomah itu datang atas kehendak Allah karena mereka adalah orang yang sangat saleh dan rendah hati. Sementara kita adalah orang yang meminta kepada Allah agar melimpahkan kekuasaannya untuk keperluan kita. Dalam hasanah perkembangan ilmu gaib di Indonesia, kita mengenal dua aliran utama, yaitu aliran hikmah dan aliran kejawen. Aliran hikmah berkembang di kalangan pesantren dengan ciri khas doa atau mantra yang murni berbahasa Arab atau kebanyakan bersumber dari Al-Quran. Sedangkan aliran kejawen yang ada sekarang sebetulnya sudah tidak murni kejawen lagi, melainkan sudah bercampur dengan tradisi Islam. Mantranya pun kebanyakan diawali dengan basmalah, kemudian dilanjutkan dengan mantra Jawa. Oleh karena itu, saya menyebutnya ilmu gaib aliran Islam kejawen. Aliran Islam kejawen. Ilmu gaib aliran Islam kejawen bersumber dari alkulturasi atau penggabungan budaya Jawa dan nilai-nilai agama Islam. Ciri khas aliran ini adalah doa-doa yang diawali basmalah dan dilanjutkan kalimat bahasa Jawa, kemudian diakhiri dengan dua kalimat syahadat. Aliran Islam Jawa tumbuh subur di desa-desa yang kental dengan kegiatan keagamaan atau pesantren yang masih tradisional. Awal mula aliran ini adalah budaya masyarakat Jawa sebelum Islam datang yang memang menyukai kegiatan mistik dan melakukan ritual untuk mendapatkan kemampuan supranatural. Para pengembang ajaran Islam di Pulau Jawa atau Wali Songo tidak menolak tradisi Jawa tersebut, melainkan memanfaatkannya sebagai senjata dakwah. Para wali menyusun ilmu-ilmu gaib dengan tata cara lelaku yang lebih islami,
misalnya puasa, wirid, mantra bahasa campuran Arab Jawa yang intinya adalah doa kepada Allah. Mungkin alasan mengapa tidak disusun mantra yang seluruhnya berbahasa Arab adalah agar orang Jawa tidak merasa asing dengan ajaran-ajaran yang baru mereka kenal. Di Indonesia, khususnya orang Jawa, pasti mengenal Sunan Kalijogo atau Raden Said. Beliau inilah yang paling banyak mewarnai paham Islam kejawen yang dianut orang-orang Jawa saat ini. Sunan Kalijogo menjadikan kesenian dan budaya sebagai kendaraan dakwahnya. Salah satu kendaraan Sunan Kalijogo dalam penyebaran ajarannya adalah melalui tembang atau kidung. Kidung-kidung yang diciptakannya mengandung ajaran ketuhanan dan tasawuf yang sangat berharga, ajaran Islam yang luas dan menerima berbagai perbedaan. Bahkan Sunan Kalijogo juga menciptakan satu kidung, Rumeksa ing Wengi, yang menurutnya bisa disebut sebagai ilmu gaib atau ilmu supranatural. Karena ternyata orang yang mengamalkan kidung ini memiliki berbagai kemampuan supranatural. Konsep aliran Islam kejawen, setiap perilaku manusia akan menimbulkan bekas pada jiwa maupun badan seseorang. Perilaku-perilaku tertentu yang khas akan menimbulkan bekas yang sangat dahsyat, sehingga seseorang bisa melakukan sesuatu yang melebihi kemampuan manusia biasa. Perilaku tertentu ini disebut dengan tirakat, ritual, atau olah rohani. Tirakat bisa diartikan sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan suatu ilmu. Penabungan energi, karena setiap perilaku akan menimbulkan bekas pada seseorang, maka ada suatu konsep yang khas dari ilmu gaib aliran Islam Jawa, yaitu penabungan energi. Jika badan fisik Anda memerlukan pengisian 3 kali sehari melalui makan agar Anda tetap bisa beraktivitas dengan baik, begitu juga untuk memperoleh kekuatan supranatural, Anda perlu mengisi energi. Hanya saja dalam ilmu gaib, pengisian energi cukup dilakukan 1 kali untuk seumur hidup. Penabungan energi ini dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam, tergantung jenis ilmu yang ingin dikuasai. Cara penabungan energi lazim disebut tirakat. Tirakat, aliran Islam kejawen mengenal tirakat atau syarat mendapatkan ilmu yang kadang dianggap kontroversial oleh kalangan tertentu. Tirakat tersebut bisa berupa bacaan doa, wirid tertentu, mantra, pantangan, puasa, atau penggabungan dari kelima unsur tersebut. Ada puasa yang disebut pati geni atau tidak makan, minum, tidur, dan tidak boleh kena cahaya, ngelowong, ngebleng, dan lain-lain. Biasanya beratnya tirakat sesuai dengan tingkat kesaktian suatu ilmu. Seseorang harus banyak melakukan kebajikan dan menjaga bersihnya hati ketika sedang melakukan tirakat. Kodam, setiap ilmu gaib memiliki kodam. Kodam adalah makhluk gaib yang menjadi roh suatu ilmu. Kodam itu akan selalu mengikuti pemilik ilmu. Kodam disebut juga korin, ialah makhluk gaib yang tidak berjenis kelamin. Artinya bukan pria dan bukan wanita, tetapi juga bukan banci. Dia memang diciptakan semacam itu oleh Allah, dan dia juga tidak berhasrat kepada manusia. Hal ini berbeda dengan jin yang selalu berhasrat kepada kaum jin sendiri, dan kadang juga ada yang suka pada manusia. Macam-macam ilmu aliran Islam kejawen.
Berikut adalah klasifikasi ilmu gaib berdasarkan fungsinya menurut saya. Mungkin orang lain membuat klasifikasi yang berbeda dengan klasifikasi menurut saya. Hal tersebut bukan masalah karena memang tidak ada rumusan baku tentang klasifikasi ilmu gaib. Yang pertama, ilmu kanuragan. Ilmu kanuragan adalah ilmu yang berfungsi untuk bela diri secara supranatural. Ilmu ini mencangkup kemampuan bertahan atau kebal terhadap serangan dan kemampuan untuk menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Contohnya, ilmu asma, malaikat, hisib kekuatan batin, sahadat pamungkas, dan lain-lain. Yang kedua, ilmu kewibawaan dan ilmu pengasihan. Inilah ilmu supranatural yang fungsinya mempengaruhi kejiwaan dan perasaan orang lain. Ilmu kewibawaan dimanfaatkan untuk menambah daya kepemimpinan dan menguatkan kata-kata yang diucapkan. Orang yang menguasai ilmu kewibawaan dengan sempurna akan disegani masyarakat, dan tidak satupun orang yang mampu melawan perintahnya, apalagi berdebat. Bisa dikatakan bila Anda memiliki ilmu ini, Anda akan mudah mempengaruhi dan membuat orang lain nurut perintah Anda tanpa berpikir panjang. Sedangkan ilmu pengasihan atau ilmu pelet adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah cinta, yakni membuat hati seseorang yang Anda tuju menjadi simpati dan sayang. Ilmu ini banyak dimanfaatkan pemuda untuk membuat pujaan hatinya jatuh cinta kepadanya. Ilmu ini juga dapat dimanfaatkan untuk membuat lawan yang berhati keras menjadi kawan yang mudah diajak berunding dan memulangkan orang yang minggat. Yang ketiga, ilmu terawangan dan ngeroko sukmo. Jika Anda ingin tahu banyak hal dan bisa melihat kemana-mana tanpa keluar rumah, maka kuasailah ilmu terawangan. Ilmu terawangan berfungsi untuk menajamkan mata batin hingga dapat menangkap isyarat yang halus, melihat jarak jauh, tembus pandang, dan lain-lain. Sedangkan ilmu ngroko sukmo adalah kelanjutan dari ilmu terawangan. Dalam ilmu terawangan hanya mata batin saja yang berkeliaran kemana-mana, sedangkan jika sudah menguasai ilmu ngroko sukmo, seseorang bisa melepaskan roh untuk melakukan perjalanan kemanapun dia mau. Baik ilmu terawangan maupun ngroko sukmo adalah ilmu yang tergolong sulit dipelajari karena membutuhkan keteguhan dan kebersihan hati. Biasanya hanya dikuasai oleh orang yang sudah tua dan sudah tenang jiwanya. Yang keempat, ilmu khodam. Seseorang disebut menguasai ilmu khodam bila orang tersebut bisa berkomunikasi secara aktif dengan khodam yang dimiliki. Khodam adalah makhluk pendamping yang selalu mengikuti tuannya dan bersedia melakukan perintah-perintah tuannya. Khodam sesungguhnya berbeda dengan jin atau setan. Meskipun sama-sama berbadan gaib, khodam tidak bernafsu dan tidak berjenis kelamin. Yang kelima, ilmu permainan atau atraksi. Ada ilmu supranatural yang hanya bisa digunakan untuk pertunjukan di panggung. Sepintas, ilmu ini mirip dengan ilmu kanuragan karena bisa memperlihatkan kekebalan tubuh terhadap benda tajam, minyak panas, dan air keras. Namun ilmu ini tidak bisa digunakan untuk bertarung pada keadaan sesungguhnya. Contoh yang sering kita lihat adalah ilmunya para pemain debus. Yang keenam, ilmu kesehatan. Masuk dalam kelompok ini adalah ilmu kurah atau membersihkan saluran pernafasan, ilmu-ilmu pengobatan,
ilmu kuat seks, dan ilmu-ilmu supranatural lain yang berhubungan dengan fungsi biologis tubuh manusia. 3 cara penurunan ilmu gaib. Ada 3 hal yang menyebabkan seseorang memiliki kemampuan supranatural, yaitu menjalankan tirakat. Tirakat adalah bentuk olah rohani khas Jawa yang tujuannya untuk memperoleh energi supranatural atau tercapainya suatu keinginan. Tirakat tersebut bisa berupa bacaan doa, mantra, pantangan, puasa, atau gabungan dari kelima unsur tersebut. Inilah yang disebut belajar ilmu gaib sesungguhnya, karena berhasil atau tidaknya murid menjalankan tirakat hingga menguasai ilmu tergantung sepenuhnya pada dirinya sendiri. Dalam hal ini, guru hanya memberi bimbingan, pengisian. Seseorang yang tidak mau susah payah juga bisa mempunyai kemampuan supranatural, yaitu dengan cara pengisian. Pengisian adalah pemindahan energi supranatural dari guru kepada murid. Dengan begitu, murid langsung memiliki kemampuan sama seperti gurunya. Pengisian atau transfer ilmu hanya bisa dilakukan oleh guru yang sudah mencapai tingkatan spiritual yang tinggi atau warisan keturunan. Seseorang bisa mewarisi ilmu kakek buyutnya yang tidak ia kenal atau ilmu orang yang tidak dikenal secara otomatis tanpa belajar dan tanpa sepengetahuannya. Maka ada yang menyebutnya ilmu tiban, yang artinya datang tanpa disangka-sangka. Mitos tentang efek samping. Beberapa orang masih meyakini bahwa pemilik ilmu gaib akan mengalami kesulitan hidup dan mati, susah dapat rezeki, bisa sakit jiwa atau gila, menderita saat akan mati, dan lain-lain. Saya membantah mentah-mentah argumen tersebut. Bukankah masalah rizki dan nasib adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan? Memang ada banyak pemilik ilmu gaib adalah orang yang tak punya uang alias miskin, tetapi saya yakin itu bukan disebabkan oleh ilmunya, melainkan karena dia malas bekerja dan bodoh. Kebanyakan orang yang memiliki ilmu gaib menjadi sombong dan malas bekerja, hanya mengharapkan orang datang meminta pertolongannya, lalu menyelipkan beberapa lembar rupiah ketika bersalaman. Jadi, bukan karena ilmunya. Sebetulnya, baik buruk efek ilmu gaib tergantung pemiliknya. Bisa saja Allah menghukum dengan cara menyulitkan rezeki, menyiksa saat datangnya ajal, atau hukuman lain karena orang tersebut sombong dan suka menindas orang lain dengan ilmunya. Bukankah kita selalu dalam kekuasaan Allah? Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah dari aliran ilmu gaib yang berkembang di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak dari kisah yang kami sajikan. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua, dan nantikan kisah-kisah yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.